Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang tentang judul Electronic Data Interchange atau EDI yang disusun oleh Yustika Sari, Kiki Anggraini, dan Yuna Putri. Pendahuluan latar belakang. Perkembangan industri ekspor dan impor saat ini telah mengalami kemajuan secara signifikasi. Perkembangan serta pertumbuhan tersebut harus diikuti dengan fungsi pengawasan dan pelayanan secara maksimal oleh interaksi terkait. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan salah satu instansi pemerintah yang memegang peranan penting dalam perkembangan perekonomian dan industri ekspor impor di Indonesia. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelayanan kepambean mutlak diperlukan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dirjen Bea dan Cukai menerapkan Electronic Data Interchange. Dalam pelayanan kepambean, EDI akan membantu dalam hal pelayanan jasa dokumen ekspor impor, yaitu jasa pemberitahuan ekspor barang dan pemberitahuan ekspor barang (PIB). Administrasi pembean dapat memproses pemberitahuan pembean dalam sistem komputer penggunaan jasa kepambean antara lain perusahaan pelayanan importif dan eksportif dan pengusaha pengurusan jasa kepambean atau PPJK, dan transmisi secara elektronik sehingga data yang sama akan segera masuk ke sistem komputer Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tanpa melalui proses re-entry, di mana dalam proses re-entry tersebut mungkin dapat terjadi human error seperti kesalahan pengetikan data. Selain itu juga menambahkan waktu pengerjaan. Rumusan masalah dalam tulisan ini ialah bagaimana langkah yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai dalam implementasi Electronic Data Interchange atau EDI dalam mengatasi permasalahan kepambean. Pembahasan selanjutnya ialah apakah implementasi Electronic Data Interchange sudah berjalan dengan baik di Dirjen Bea dan Cukai. Tujuan pembahasannya definisi dari Electronic Data Interchange untuk mengetahui bagaimana perkembangan Electronic Data Interchange. Tujuan utama dari Electronic Data Interchange, manfaat dari Electronic Data Interchange. Bab 2 pembahasan. EDI adalah suatu bentuk e-com yang selalu diperkenalkan kepada seluruh masyarakat secara luas dengan menggunakan media komputer dalam pelaksanaan. B. Sejarah perkembangannya. Pada tahun 1964, seorang manajer penjualan yang bekerja di Amerika Hospital Supply Company atau AHSC menciptakan sebuah sistem untuk menangani masalah inventory dalam sebuah rumah sakit lokal di Amerika Serikat. Manajer penjualan itu memberikan sejumlah kumpulan kartu berlubang atau postcard kepada rumah sakit lokal tersebut. C. Tujuan utama EDI adalah agar mendapat pembantuan para pelaku bisnis untuk mengolah suatu dokumen secara dengan pihak lain dengan akurat, cepat, serta efisien dalam menyelesaikannya. Apabila proses tersebut dilakukan dengan sebaik mungkin, maka akan terjadi komunikasi yang sangat baik antara sesama pelaku kegiatan bisnis, baik dengan internal maupun eksternal. D. Manfaat EDI: mengurangi kesalahan, mengurangi biaya, meningkatkan efisien operasional, meningkatkan kemampuan bersaing, meningkatkan hubungan dengan mitra dagang, meningkatkan pelayanan pelanggan. E. Kelebihan EDI: penghemat biaya. Penghemat ini didapatkan karena dengan EDI perusahaan tidak memerlukan biaya kertas, biaya penyimpan dokumen, dan biaya pengiriman dokumen. Kecepatan: dengan EDI tim pengiriman dokumen yang kurang dari 1 menit. Akurat: EDI akan mampu menghasilkan tingkat akurasi tinggi karena tidak ada entry data ulang. Selain itu, sistem EDI sudah dilengkapi dengan ECC yang akan mengidentifikasi kesalahan dengan cepat sehingga dapat segera diperbaiki. Keamanan: menggunakan enkripsi dokumen yang membuat dokumen hampir tidak bisa dipalsukan. Integrasi antar sistem dapat dilakukan dengan mengantar EDI. Selain itu, unit di dalam organisasi akan terintegrasi dengan adanya EDI dalamnya sehingga proses menjadi lebih efisien. F. Kelemahan EDI: kendala teknis yaitu yang berhubungan dengan pertramaian dasar lewat komputer, fasilitas komputer, telepon, dan biaya untuk mengadakan perangkat komputer. Terbatasnya pihak bank yang memakai program EDI. Belum ada aturan hukum yang mengatur pengenaan pemakaian sistem EDI. Contoh proses gambar EDI yaitu
merupakan suatu sistem yang memungkinkan data bisnis seperti dokumen pesanan yang pembelian dari suatu perusahaan yang telah memiliki sistem informasi dikirimkan ke perusahaan lain yang juga telah memiliki sistem informasi. Gambar yang memperlihatkan manfaat EDI yang diterapkan antara dua buah pihak jaringan, yaitu sebelum EDI, pengiriman server dokumen dicetak, dokumen dikirim, penerima server. Sesudah EDI itu pengiriman server, jaringan, dan server. Yaitu ini bab 3 penutup. Kesimpulan. Implementasi EDI dalam bidang pengembalian dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam hal pengguruan izin ekspor dan impor yang selama ini memiliki berbagai macam kekurangan. Dengan implementasi EDI ini diharapkan proses pengguruan kepembayaran akan menjadi lebih cepat tanpa mengurangi keakurat pemerintahan dokumen. Pihak Bea dan Cukai menjalankan migrasi sistem EDI dengan menerapkan kawasan Tanjung Perak, Surabaya sebagai pilot project. Hal ini dilakukan untuk melihatkan keseluruhan sistem EDI secara utuh untuk selanjutnya didefinisikan kelemahan yang akan sebelum sistem diterapkan secara keseluruhan di Indonesia. Permasalahan setelah sistem EDI tersebut diimplementasikan ialah masih adanya penyertaan dokumen secara manual. Dokumen tersebut masih dibutuhkan karena belum seluruh instalasi tersebut dalam hal pembayaran menerapkan sistem secara online. Dan itu juga petugas Dinas Bea dan Cukai masih belum terbiasa untuk menerapkan EDI secara baik. Itulah hasil kerja kami. Lebih kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.